Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sugeng Rahayu. Ya boy. Ya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada kami. Nanti kita akan enak. Ada apa namanya, respon dari sedulur kalau sedulur itu sedulur awak dewe iki sedulur kadang bentrok kadang kepelan faktanya kan kayak gitu mau cuman agapane meninggal menentu so sama sepeda rukunnya hilang ngomong dilingi karo kang sapa niku Jogja konseng apian harus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka yang saya hormati para alim ulama, para kiai, sesepuh ini sepuh hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Farikin. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan pencerahan kepada kami semua terkait dengan apa itu yang dimaksud surah sihir sama ilmu hikmah. Ini kok gabut. Aku samare ilmu koyo wong picek sing di kok ngerteni gajah dia sing tak cekel dulu dengan reginya gue jadi sih bawa padahal sing weruh asli gajah niku ora kaya yang saya sampaikan ya nanti makanya sedulur-sedulur itu saling memberikan opininya supaya diskusi malam hari ini hidup. Yang terhormat Bapak Haji Muslihin selaku Kepala Bumi Kabupaten Kendal. Dulu waktu kecil saya, beliau itu sudah menjadi pemuda yang muda. Pengen kenal itu lebih ya. Saya hanya bisa berhalusinasi kapan kok iso salaman sama Pak Mus. Kita kan dulu pasti beli bukunya di tokonya Pak Mus HN. Ya, ini yang punya HN Pak. Ya, beliau tampan sekali, bagus sekali bagi saya dan ketika masuk toko HN di apa yang Pak Rikin ini. Saya selalu pengen belajar dulu waktu kecil saya itu bayangin sahabat saya Gus Elias ini Gus Elias ini multi talent ya pendekar ya seniman pengasuh pondok hanya di Gus Bumi kiai karo santrine gugur bareng malah santrine bengok-bengok mau sampean ngajari santri gawur iki Pak Yai ini nah ndak diles bumi rawani ngentang narak gawi buatan ini keren jadi memang harus ada paradigma yang apa istilahnya itu bisa membuka ruang berpikir bahwa santri itu harus takliman wa takriman kepada kiainya tetapi di satu sisi santri itu harus bisa mengeksplorasi dirinya, gitu, bisa menampilkan kebisaannya supaya tidak menjadi orang yang pesimis, orang waninan. Santri itu cagai negara kok, kalau maju aku nggak wani. Santri itu kayak ini langsung bunga-bunga ya. Santri keren. Ini enggak santri juga Gus. Santrinya Padepokan enggak jenengan enggak main kondur dulu kemalaman enggak setelah ini oh enggak ya tapi enggak ngusir saya justru terharu senang sekali ada yang perempuan Les Bumi itu kan tidak mendiskriminasikan perempuan tapi kalau yang Les Bumi itu lanang kok dunia sini lanang kumpul dunia besar lanang Les Bumi kan lanang disulam hilang FBN. Mudah-mudahan nanti di apa namanya penghujung acara kita bisa apa ya istilah menyimpulkan apa itu tema pada malam ini. Sahabat yang ini senior saya ini
Kang Huda selaku Ketua Majelis Kabupaten, semoga senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kedatangannya Presiden PSK dari Karimun, Mas Ulun. Syukur alhamdulillah dalu punika kita sedaya saged kempal dengan kondisi yang sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan wasilah kita untuk senantiasa zikir, ingat akan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Susah sekali awake dhewe eling wayah sehat, Mas ya. Sangat. Kadang-kadang eling betapa berharganya kesehatan itu saat kita terpuruk sakit. Nah, wayah sehat kalau beribadah saben biasa diparingi sehat kelelen. Dan kita eling monggo sami sareng syukur alhamdulillah. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat baginda Rasul yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara sulap, tidak usah didefinisikan lah. Semua konco-konco sudah tahu sulap itu sing koyo jalurnya ya ilmu kecepatan menggunakan tangan dan bisa meripat awake dhewe roh. Ndok digawa tiba-tiba wis tinggal apa kuwi sihir dan apa kuwi ilmu hikmah awake dhewe iki kabeh ini kan posisinya menjadi manusia. Kita itu berposisi sebagai individu atau manusia yang pada dasarnya sifat manusia itu ya memang mengejar kesenangan-kesenangan dengan cara apapun. Itu wis menungso manusia yang ada di muka bumi ini tidak mau pengen urip susah, orang yang bercita-cita menjadi orang yang berduka cita, orang menungso yang dengan senang hati menginspirasikan dirinya menderita itu. Wajib berlimpahnya keinginannya penak bahagia duit akeh bojone aja eta kuwi menungso manusiawi. Amoko ana wong sing sampai menghalalkan cara bagaimana keinginannya itu bisa terpenuhi. Kuwi menungso kok ngoten niku. Menungso ki ngoten sampai ana sing dadi pesulap dengan segala macam trik dan konten-kontennya. Iya kanggone apa? Memenuhi hasrat keinginannya. Ada yang sampai menyihir, ada yang sampai disihir. Begini menungso. Kalau pada posisi saat ini awak dhewe sebagai manusia yang hidup di Indonesia, itu kita kudu sadar mau tidak mau sebagai bangsa Indonesia yang punya jati diri bangsa. Dan Indonesia itu berbagai macam suku budaya macam-macam. Nak kendali ini kalau awak dhewe termasuk bagian dari orang Jawa. Sing budaya juga punya tradisi juga. Awak dhewe ada 3 komponen yang harus digarisbawahi nanti. Pertama, awak dhewe lahir sebagai menungso. Orang usah mikir jadi wong apik kok wong elek dhisik. Menungso kuwi kabeh apik. Tapi perjalanan hidupnya kok ana sing milih dadi elek, ana sing pengen milih dadi apik, ana sing pengen bertahan urip apik tapi kahanane elek. Iki mau tekane hikmah. Nah, membayangkan ilmu hikmah itu kan kaya superhero kan. Wong sing duwe ilmu hikmah itu bisa ngilang, bisa mabur, padahal ora apa-apa kan gitu. Saya dulu begitu menerjemahkan ilmu hikmah itu ya kesaktian jadul. Dan memang di Indonesia ini, bangsa kita ini, Jawa ini, diakui maupun tidak diakui orangnya sakti-sakti, jadul-jadul. Tapi moh do ngakoni yang leluhur kita sakti iki do isin. Jare nopo ngerti hayalan. Ono candi budine mesti buang sewengi. Hayal. Klenek banget. Kita malu mengakui kesaktian dan keagungan leluhur kita mau gaya-gaya modern. Wong biyen itu serba klenek mesti ora masuk akal. Itu mitos, itu legenda. Dan kita
kayak malu menjadi bangsa Indonesia yang janjane bangsa yang besar, kita malu. Terus sebagai manusia Jawa yang kadang kita itu begitu anti dengan hal-hal yang dulu pernah ada di sini dan sekarang kita itu moh ngakoni itu terlalu ngapusi banget gitu. Itu terlalu khayal banget gitu. Nggak mungkin ada. Padahal cerita-cerita itu tidak mungkin terceritakan tatkala itu tidak ada. Orang cerita mergo ono perkara itu ada sehingga diceritakan. Mungkin di dalam bercerita itu ada yang pertambahan, ada yang dikurangi karena manusia punya mulut masing-masing, punya pendengaran yang mungkin berbeda kapasitas. Nah, berbicara soal sulap saya kira sudah selesai. Nah, sihir ini yang bagaimana? Sihir itu ada apa? Ya ada. Allah menurunkan nabi-nabi, rasul-rasul ke bumi ini untuk mendampingi para manusia yang cenderung memilih jalan keliru. Manusia itu cenderung memilih jalan yang keliru. Makanya ada nabi, ada rasul. Bagi saya percaya, ya Allah, ya Islam, tapi menyaksikan kenabian Nabi kita, menyaksikan kerasulan Rasul kita banyak. Karena kita lahirnya saja di lingkungan Islam, mbak Islam, bapak Islam, ibu Islam, KTP ini Islam, tapi kita belum Islam banyak gitu. Masih menyaksikan isi Al-Quran, masih menyaksikan hal-hal gaib, masih ragu surga, orang rokok, orang bidadari ini langit gitu. Loh, kita itu kan diberikan informasi dari Al-Quran, sumber hukum tertinggi seorang negara itu kan Al-Quran. Isi diragukan oleh kita, yang mana kita itu muslim dengan kitab itu ragu, dengan nabi-nabi ragu. Nabi Nuh bisa belah lautan, masa ngono dah. Terus Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Wah, itu cerita-cerita mitos. Kita kadang masih ragu dengan apa yang diinformasikan, yang dikabarkan oleh Al-Quran. Sihir ada, sihir ada. Nabi-nabi itu diturunkan untuk mendampingi para manusia yang cenderung berbuat keliru. Diturunkanlah nabi dan disesuaikan dengan kondisi zamannya. Zaman Nabi Musa sih keren-kerennya zaman sihir itu. Tali dibuat jadi ular, semua orang bermain sihir sehingga Nabi Musa diberikan ujian bagaimana mengalahkan sihir. Diberikan tongkat di mana para penyihir mau menyerang Nabi Musa, ujiannya berupa tongkat yang bisa menjadi ular besar. Ya kayak mitos itu. Kalau kayak wah mungkin sulapan ya. Di era itu ngetren-ngetrennya tukang sihir, sehingga Allah memberikan mujizat pada Nabi Musa untuk mengalahkan sihir. Itu mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tongkatnya digebukin segera dari jalan tol, kan begitu. Jalan tol itu cara saiki. Terus zaman Nabi Isa, Allah menurunkan Nabi Isa itu juga sesuai dengan kondisi zamannya. Zaman itu manusia lagi jos-josnya dalam mempelajari bidang medis kedokteran, sehingga Allah menurunkan Nabi Isa sesuai dengan keahlian yang ada, bisa mengobati penyakit-penyakit, menghidupkan orang. Dan saat Nabi Muhammad diturunkan itu juga sesuai kondisi zamannya, zaman para Mas Iyang itu nih kita ya, para penyair Arab lagi jos-josnya yang bisa ini guna diwasok ke syair sastra itu jos. Makanya dulu penyair di era itu mulia itu. Dan sihir itu menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat. Orang Jawa, di Eropa, dan Afrika itu ada sihir. Nabi Musa itu kan diturunkan di Mesir, itu ada sihir. Di Saudi Arabia dulu Hijaz, Mekah Madinah itu juga ada sihir. Ada sihir itu ada. Sihir itu ada. Nah, kecenderungannya sihir ini bertujuan untuk melukai atau dengan tujuan yang kurang baik di sihir itu. Karena kalau mendapatkannya juga sudah tidak sesuai dengan ajaran yang baik. Ini sihir.
biasanya digunakan untuk melukai atau mencederai. Nah kalau hikmah, nah ini kajian dan khasanah keilmuan agama Islam ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali kalau dibedah. Al-Quran itu menginspirasi banyak bidang ilmu yang akhirnya tercipta. Nah dari Al-Quran sendiri muncul ilmu tajwid, ada balaghahnya, memunculkan ilmu mantik, macam-macam, muncul ilmu hukum, ilmu fikih, ilmu kedokteran, sampai kepada teknologi itu sebetulnya di Al-Quran ada. Mau kita terbatas tidak bisa menerjemahkan. Gusti Allah itu kan nanti saja ngumpulke wong kalau menungso bahasanya itu digawi ya masalah jiwal ins. Ini statotun itu ya ini statotun antan fudu min aktori samawati wal ardh fan fudu latan fudu illa bisultan. Itu suratnya ada di Al-Quran surat Ar-Rahman ayatnya 33. Para jin, para menungso, nek awakmu ki mampu melintasi menembus cakrawala, menembus lintasan bumi langit saisine, lakukan, tembus, lintasilah. Tapi awakmu ora bakal mampu kecuali awakmu duwe kekuatan, duwe ilmu, duwe pengetahuan yang luas. Itu kan menuntut manusia untuk mencari tahu bagaimana kehidupan dunia atau kehidupan manusia itu berkembang. Ya akhirnya muncul para ilmuwan-ilmuwan malah terbit di belahan Eropa ini. Saat ini dunia itu kan sudah disulap. Dulu yang kayak gini lumrah, saya kira lumrah. Karena sekarang interaksi sosial itu melalui media sosial dengan bantuan internet. Kuota. Ini bagian dari fangfudu latanfudu itu tadi. Dia pernah merok kuota tapi ditutup bentuknya. Bentuknya kuota itu seperti apa? Ini ilmu. Ini ilmu. Ini sebenarnya Al-Quran juga bisa dikembangkan. Oh iya. Mana ya? Di surat Yasin juga ada itu. Wasan sutajril mustaqarrillah, itu kan fisika itu. Dibedah terus itu. Nah kita itu kadang lemah di sisi ini. Kehidupan yang serba berubah dengan cepat ini menyimpulkan pola pikir manusia bahwa apa yang dulu pernah ada itu kok koyok wes ndak zamannya lagi sehingga tidak dipelajari. Nah ilmu hikmah ini ilmu Al-Quran sebetulnya. Kalau di kalangan pesantren ini cukup bisa dikenal dan familiar sekali. Nah cuman kadang salah sapanya orang masyarakat itu nek kiai ketika disuruh tulung semisal nek duduk keluar masyarakat mata pencahariannya adalah nelayan. Pemeane longko yuswan kiai diparingi donga. Lah terus akhirnya wae akeh. Merdukun ini kan kiai didukun itu dari sapaan yang sudah keliru. Ya kiai jangan disebut dukun. Di pesantren itu ada kasanah keilmuan yang disebut sebagai ilmu tua, jadi ilmu hikmahnya ini. Ilmu tua. Orang kabeh santri iso dan mampu mempelajari ilmu hikmah. Dan orang yang sudah sampai derajat kepada ini mempelajari ilmu hikmah ini juga biasanya orang banyak ngomong. Kita disuruh membaca aurat, misal hizib, ada wiridan, itu bagian dari proses awal riyadhah qiraah. Karena konsep agama Islam itu kan dari 3 pilar. Iman dulu, Islam itu syariat, ihsan itu woe. Nah idealnya kan begini, kita Islam oke. Syariatnya jenengan syahadat, karena syahadat sholat sapi turute, syariatnya dilakukan. Berniku labut atau akar atau pengaruh atau dampak dari orang yang sholat itu tanpa alil fasa iwal mungkar itu ihsan nih.
satu komponen. Nah ilmu hikmah itu begini loh kan, ada beberapa definisi atau terapan yang disampaikan oleh beberapa pakar ilmu. Jadi menurut ini apa kiai kita ya Profesor Quraisy itu memaknai bahwa ilmu hikmah itu merupakan sesuatu yang fungsinya mengantarkan kepada yang baik serta menghindarkan yang buruk. Itu sudah mencapai hikmah. Contoh begini kan, wong kabeh kan pengen uripe seneng bahagia. Kabeh sampai ndongone fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunyane kepenak, ning akhirate kepenak. Kabeh mung carane sing beda-beda. Ora ono lah mau tak sampaikan di awal ini. Menungso bercita-cita urip sedih, menderita, enggak ada. Tapi pengen bahagia. Tetapi terkadang begini, kancanan butuh duit kan? Meni kan? Sampai kerja tak kan? Apa sampai dulu terus tiba duit ora gitu. Memperoleh uang saja ini banyak cara yang ditempuh oleh manusia. Ada yang memang bekerja, gitu. Bekerja sendiri ada yang normal dan ada yang nggak normal. Yo kerja, upaya sesuai dengan yang diberikan. Ada nukang batu, sedino 100, hitung dino baru bayaran, seminggu 700.000. Normal. Kalau saya kerja, bayarannya sebulan pisang, 3.500. Kentekan yang minggu kedua, tente, urung bayaran. Akhirnya deh ngorupsi anggaran-anggaran itu lah. Dia kerja sambil mencari hal yang sebetulnya tidak pantas dilakukan. Mereka butuh duit gitu. Ya ana wong. Nah, tekan derajat ilmu hikmahnya ini hikmah ini. Ana wong sing ra doyan duit. Ana iki dengan uang semua fasilitas bisa terpenuhi dan hidup itu bisa menjadi bahagia enak aja. Tapi ada orang yang menempuh kebahagiaan itu dengan cara tidak dengan uang. Ada juga itu, mampu dia, mampu. Ketika orang senang makan, foya, hidupnya bahagia. Ada orang yang bahagia itu tidak dengan makan, minum, tidak dengan berfoya-foya. Ada juga itu. Ngapain sih? Awal itu berlapar-lapar dahaga. Karena dia itu melihat hal yang lain dari kehidupan ini, tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, ketok ini dulu dia susah banget. Ternyata dia bagian rugi wong sing sugih itu. Ini hikmah, melihat dari sudut pandang yang lain. Ini ada cerita fakta. Seorang kakek-kakek gaweane gawe kurungan manuk. Ditanya sama tetangganya, "Mas, damel napa enggak kurungan manuk itu?" "Meh tak dol." Dalam proses pembuatannya itu tidak semuanya laku dibeli, tapi dia terus membuat karena dia yakin suatu saat Allah akan mengutus orang membeli dagangan. Sampai numpuk sepeda sampai 100 sampai 200, tidak ada yang beli. Sampai akhirnya ada orang Cina yang pengen golek kurungan dalam jumlah besar. Mlebu ning kampung kuwi takon-takon, "Bisa jangan mriki enten tiyang sing bikin kurungan mana ada?" gitu. Cari mbak itu, akhirnya dicari, ketemu, butuh kurungan 200 sesuai jumlah yang dibuat si mbak itu. Dibeli 6 juta. Setelah 6 juta diterima, si mbak itu sakit beneran dan harus diopnam di rumah sakit. Seneng mbak itu. Terus neng rumah sakit, dipilih karo wong kampung, mesem mbak itu. Lu kan sampe loro kok mesem. Lah kami sampe piye kok aku ki lara. Lah ki mbek lara kok lu seneng seneng ki. Lara kuwi kudu diobati. Obatnya regane 6 juta. Lah Gusti Allah kok ngai aku di 6 juta kok kanggo ngobati penyakitku. Aku ya seneng toh. Kan aneh. Jadi dia sudah mencapai ke tataran hikmah ini. Ya banyak hal-hal lain lah. Ilmu hikmah itu yang tampak di permukaan manusia umum itu biasanya diterjemahkan sebagai kesaktian, bisa nambani wong. Ya memang demikian karena memang dari laku lampah seseorang yang dilakukan dan dilalui sumbernya ya Al-Quran dan agama. Sing joko pun pangeran.
memahami hikmah itu beginilah. Nah awake dhewe pengen menjangkau sing supranatural atau sing gaib-gaib tidak mampu. Usaha seorang murid belajar dalam satu sekolah, diajar oleh satu orang guru yang sama, pelajaran yang sama, satu kelas 30 orang, sing nyandak akali beda-beda, maka terus akhirnya muncul peringkat kelas 1 sampai 5 besar. Apakah guru itu memperlakukan yang berbeda dengan murid pada murid? Kan biasa. Ya akhirnya dengan kedisiplinan atau latihan yang ditempuh oleh si murid ini menghasilkan prestasi yang baik pula. Nah, sehingga memunculkan rasa senang seorang guru terhadap murid yang berprestasi. Kadang terus diparingi hadiah, tas, diparingi rokok, paringi kan gitu. Laku hidup manusia sama kan? Laku hidup Allah tidak membedakan manusia satu ini, semua diperlakukan sama. Diparingi rezeki paringi kuabe. Wong ae dhewe ora njaluk diparingi. Pripat ora ae dhewe njaluk diparingi. Komplit gitu. Lho kok ono sing dilahirke orang duwe sikil kuwi persoalan lain. Semuanya sama. Tapi proses kesempurnaan manusia satu dengan yang lain itu berbeda. Kalau sudah sampai kepada derajat ihsan itu tadi, sampai kepada hikmah itu tadi, kita tidak minta Allah yang kasih kok. Itu demikian. Artinya khasanah keilmuan agama Islam itu sangat luas sekali. Jadi berbeda dengan pemahaman kita, konsep hikmah atau konsep ihsan ini di luar jangkauan manusia.